Saya membahas mengapa masalah masyarakat Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Karena saat itu saya merasa ada kejanggalan yang saya rasakan sejak tahun 2017-an tentang mengapa beberapa kalangan masyarakat, dan yang termasuk saya, yang di Kalimantan Barat percaya dan memilih berobat ke luar negeri, walaupun harus mengorbankan waktu dan biaya yang cukup mahal. Tapi demi kesehatan, siapapun akan menjalaninya, terlebih memiliki uang yang cukup. Fenomena ini sudah terjadi sejak dulu dan hingga kini. Nah, pada 24 April 2024, Bapak Presiden Jokowi menyatakan keluhannya karena banyak WNI yang berobat ke luar negeri sehingga 180 triliun itu hilang. Saat itu Presiden baru terasa galau. Padahal saat yang bersamaan setelah salah satu menterinya, yaitu Pak Luhut, termasuk anak artisnya yang terkenal itu Denada, itu memilih berobat ke luar negeri. Mengapa? Itu hanya contoh sedikit saja. Sesungguhnya pada masyarakat yang golongan mampu akan memilih berobat ke luar negeri, terlebih provinsi yang bertetangga dekat dengan luar negeri. Contohnya Kalimantan Barat, berbatasan langsung, berbatasan lewat darat itu dengan Malaysia. Jika kita ada di rumah sakit, contoh Sarawak, Malaysia, pasien di banyak rumah sakit di sana justru banyak ditemui orang Kalimantan Barat, terutama pengusaha kaya dan pejabat pemerintah, dikecualikan untuk melahirkan saja. Suka duka kalau masalah melahirkan tidak ada pilihan, tetap di Indonesia. Jika diurutkan secara prioritas, kesehatan seseorang adalah di atas segala-galanya dan yang paling utama. Selanjutnya urusan masalah ketersediaan pangan, pendidikan, atau lainnya. Makanya mobil ambulan mendapat prioritas di jalan raya, mengalahkan pemakai jalan lainnya. Sesungguhnya saya adalah orang yang tidak mudah ke dokter atau ke rumah sakit. Jika tidak benar-benar sakit, maka lebih baik saya istirahat, membiarkan sistem imun tubuh yang merecovery. Kecuali ada urusan yang penting yang memaksakan saya harus segera sehat. Saat itulah saya ke dokter atau ke rumah sakit. Dan saat mencari kesembuhan, maka secara naluriah saya dan setiap orang akan berusaha semampunya untuk memilih kemana harus mengupayakan agar jadi sehat. Bukan menjadi tambah sakit atau justru timbul sakit lainnya. Hal ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan pejabat pemangku kewenangannya pada 17 Agustus 2021 dalam berkas laporan pengaduan masyarakat. Tapi mungkin tidak dianggap dan tidak dianggap bermanfaat. Sedikit saya menceritakan pengalaman saat saya sakit dan harus berobat atau berurusan dengan tenaga medis di Jakarta atau di Pontianak. Jika saya harus ke dokter praktek spesialis atau rumah sakit atas penyakit yang sudah tidak dapat saya tahan lagi, atas kondisi sakit yang tergolong umum, misalnya demam, pusing, atau badan lemah, itu kadang-kadang itu saya rasakan lah, normatif kan. Jadi gini nih ceritanya. Yang pertama, setelah saya ditanya keluhannya apa, maka pasti tindakan medisnya saya disuruh berbaring. Dokter menggunakan stetoskop, memeriksa dada saya, kemudian diminta untuk menarik nafas. Gitu. Menekan beberapa bagian perut, dada, melihat kelopak mata, tenggorokan, disuruh mengangkat kaki. Selesai. Ini untuk sakit-sakit yang ringan yang umumnya. Alhasil saya diberi beberapa jenis obat, rata-rata 4 atau 5 jenis, dan kerap kali disertai antibiotik. Nah, kemudian dokter berkata, ini jika ada antibiotik nih, antibiotiknya dihabiskan ya, dan jika 3 hari tidak sembuh, Bapak datang ke sini lagi, gitu. Nah,
Pendekatan diagnos lebih kepada ramalan atas pengalaman dokter berdasarkan keluhan atau gejala yang ditimbulkan. Ya nggak salah, itu pengalaman kan. Terutama di tempat praktek dokter ini yang ngantri, kadang-kadang itu lebih banyak para sales obat. Nah, selanjutnya, dalam pemberian resep obat, jika saya tidak biasa atau tidak kenal dengan dokternya, terkadang saya mendahului dengan menyampaikan kepada dokter agar diberikan obat yang bagus. Takutnya diberikan obat yang generik. Nah, masalah obat generik, saya punya pengalaman tersendiri. Nah, saya membelikan obat salep asiklovir untuk ayah saya. Kemudian diberikan pilihan oleh apotek. Ada yang harganya 7.500 generik. Dan ada yang harganya 75.000. Saya ulang 7.500 dan 75.000. 10 kali lipat. Dengan volume dan bahan aktif yang sama. Terus saya pikir tentang kualitas obat tersebut. Dan kaitannya dengan tujuan sehat apakah tergantung strata dan kelasnya manusia. Hal yang sepele saja. Obat sejuta umat, yaitu paracetamol. Itu sangat banyak jenisnya. Dan harganya bervariasi. Ya, tidak tahulah masalah efektivitasnya kan. Mungkin juga sama-sama baik. Nah, saya coba membahasnya tentang tindakan medis. Saya sedikit cerita pengalaman saya berobat di Indonesia dan di luar negeri. Saya komparasi. Saya juga pernah menderita sakit yang agak serius tahun 2011 oleh dokter di Pontianak. Itu harus didiagnosa saraf kejepit pada tulang belakang. Tindakan medisnya harus dioperasi. Keluhan saya saat itu pinggang saya sakit dan sulit berdiri lama pada saat saya apel dulu itu. Nah, yang kedua, saya pernah pada tahun 2014 saya didiagnos terhadap pendarahan di kepala. Karena kepala saya pernah terbentur dengan benda keras. Juga keputusan dan tindakan dokter di Indonesia itu menyatakan harus segera dioperasi. Dengan ancaman kalau enggak bisa stroke nih Pak. Minimal sakit kepala berkepanjangan. Semua itu ada, data rekam medisnya masih saya simpan. Saya tidak berbohong. Karena saat itu saya takut dengan operasi, maka saya mencoba alternatif lain. Dan itu terjadi pertama kalinya saya berobat ke Malaysia, Sarawak, di Kuching. Untuk sakit yang disangkakan oleh dokter Indonesia yaitu saraf kejepit. Nah, kepada dokter di luar negeri, saya ke sana, saya ketemu, saya sampaikan keluhan disertai bukti diagnosa dokter di Indonesia atas sakit yang saya derita. Saya nggak bilang harus dioperasi dan menunjukkan obat yang sedang saya konsumsi sebagai terapi. Itu spontan dokter di sana mengatakan poison, dan melihat obat-obatan dari Indonesia dan refleks tangan dokter itu membuang obat yang saya tunjukkan yang terletak di atas meja. Begitu. Tindakan medis di sana, selanjutnya saya diminta periksa lanjutan dengan ronsen. Kemudian hasilnya disampaikan kepada saya dan saya hanya disuntik menggunakan spek jarum kecil sekali. Itu setengah detik lah, tek gitu. Di 3 titik persendian kaki saya. Kemudian setelah itu saya diberi obat 1 jenis saja dan boleh pulang. Sebelum pulang saya diberi buku dalam bahasa Inggris tentang cerita sakit pinggang seperti itulah. Dia bertanya apakah saya bisa bahasa Inggris, saya bilang bisa sedikit. Nah, ini dikasih nih untuk baca-baca katanya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah berselang 2 hari setelah saya minum obat ke dokter itu sembuh. Dan hingga sekarang sudah 11 tahunan tidak ada keluhan lagi. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini cerita sakit saya, pengalaman saya sakit pendarahan di kepala. Nah, oleh tenaga medis saya ke rumah sakit lagi di sana. Saya ke Sarawak Kuching lagi.
Jadi saya oleh tenaga medis di sana, saya menyampaikan bahwa kepala saya beberapa hari yang lalu terbentur benda keras. Ya begitulah biasa. Saya tidak muntah, tidak ada pendarahan dari sumber yang tidak lazim seperti mata, hidung, telinga, dan tidak ada pendarahan. Dan saya juga tidak merasa sakit dan pusing, biasa-biasa saja. Selanjutnya saya menyampaikan juga membawa hasil foto ronsen di Indonesia serta menunjukkan obat yang diberikan oleh dokter di Indonesia. Ini mohon maaf. Jadi untuk foto ronsen, dia hanya dilihat saja dengan visualisasi biasa, sepertinya tidak interest gitu. Melihatnya pun tanpa alat bantu lighting. Nah, tentang obat, responnya menyatakan bahwa obat yang saya minum adalah poison. Sama dengan dulu, beberapa tahun yang lalu waktu saya sakit pinggang, itu dibilang tidak dipakai, tidak usah diminum. Itu dalam bahasa Inggris yang menyatakan. Kemudian saya diminta periksa lanjutan, yaitu ronsen bagian toraks saya. Setelah selesai hasilnya dijelaskan kepada saya selaku pasien, itu wajar ya. Dan ini saya ingat sekali nih, disampaikan. Dan saya jadi ingat ini ceritanya. Dibilang begini, untung Bapak tidak dioperasi. Kepala bagus-bagus itu harus dibelah. Nanti timbul masalah lainnya. Dan dia berkata itu, dokter itu. Begitulah ujarnya. Kemudian dokter di sana menyatakan dengan sangat yakin dan meyakinkan saya. Tidak ada masalah. Saking yakinnya, dia tidak bilang, kalau nanti merasa sakit, datang lagi ya. Tidak katakan itu dia. Dia still yakin aja. Ini tindakan medis, ini obat, selesai. Kemudian saya diberikan 2 jenis obat. Bukan pil, bukan kapsul gitu. Untuk saya makan. Nah, itu hanya untuk 3 hari aja. Alhamdulillah loh. Sampai sekarang, udah lama, kepala saya tidak merasa ada yang ganjil. Dan makan semakin pintar. Begitu betulnya. Nggak tahu lah gitu ya. Nah itu 2 cerita itu aja membuat saya harus jadi addiction minded, itu harus kembali ke kucing jika ada penyakit yang aneh-aneh. Juga saat saya berada di Jerman, saya pernah ke Singapura, ke Kuala Lumpur, karena penyakit ringan saat saya traveling ke sana yang saya derita, saya diberi paracetamol aja 1 jenis, nggak ada yang lain. Nah ini juga terjadi barusan pengalaman tahun 2024. Ini terjadi pada keponakan saya yang saat itu ada di Belanda. Sakitnya itu di telapak kaki, ada benjolan cairan, yaitu klabus. Kalau di sini istilahnya mata ikan gitu ya. Menurut dokter di sana, dia tidak mau melakukan tindakan apa-apa, misalnya membedah, membuang apa itu tidak mau. Dia itu hal biasa. Dia mengeluh tidak nyaman. Dia hanya dikasih obat sederhana saja. Nah, kakak saya orang tuanya itu merasa kasihan. Ya terpaksalah keponakan saya itu pulang ke Pontianak ke dokter di dekat Masjid Mujahidin. Nah, hanya mengeluarkan bedah ringan, mengeluarkan cairan kecil di kaki. Gitu. Jadi itu sulit kalau nggak tahu ya, mungkin itu tindakan medis standar atau mungkin ada faktor lain ya, kita nggak tahu. Itu cerita itu fakta loh. Nanti bisa konfirmasi lah kemana-mana gitu. Nah, dari cerita ini ada 5 hal menurut saya beda perlakuan medis di sana. 1, nah selalu diawali dengan diagnos, tidak cukup dengan pendekatan pengalaman. 2, cara membaca diagnosa. Dia menyimpulkan penyebab dengan benar. 3, tindakan yang tepat untuk menghilangkan penyebab itu, yaitu dengan tindakan yang efektif, meminimalisir dampak lainnya yang ditimbulkan, side effect. Jadi ini obat mungkin sedikit fokus, efektif, jadi tidak berdampak kepada yang lainnya, malah pusing, muntah, atau mungkin ginjal atau liver, yaitu saya rasa tidak seperti itu. Nah, yang keempat, terapi obat itu tepat. Jenis obatnya itu diberikan itu berpengaruh signifikan, berpengaruh nyata. Nah, yang 5, kualitas obat itu baik dan terbaik. Nah, artinya bahan aktifnya itu murni. Nah, dari 5 rangkaian itu, pasien tuh jadi, mohon maaf, cepat sembuh. Nah,
Nah ini saya bahas tentang perlakuan non medisnya ya di sana. Saya sampaikan pengalaman dan perlakuan non medis di luar negeri. Ini saya jujur aja. Satu, masalah biaya. Tergolong tidak berbeda nyata dari biaya pasien umum di Indonesia. Untuk pasien rawat jalan, terkecuali itu jika diakumulasikan biaya transport, pesawat mungkin, dan akomodasi selama di luar negeri, yaitu pasti jauh akan lebih mahal. Jadi kalau namanya untuk rawat jalan ya kurang lebih biayanya. Yang kedua, pelayanan rumah sakit. Di sana rata-rata lebih santun, ramah, peduli, dan melayani. Masalah kebersihan rata-rata ya kurang lebih lah standar itu. Tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta terbaik di Pontianak, Indonesia gitu. Ya mungkin ya santun karena pasiennya tidak banyak. Nah, dia memang mengharapkan pendatang seperti dari Indonesia yang datang. Jadi dia mungkin secara psikologi dia baik-baik gitu. Kalau di Indonesia kan udah kebanyakan gitu. Nah gitu. Nah, pada front office itu dipampangkan. Kalau di sana ya, di front office itu dipampangkan nama-nama dokter dengan spesialis keilmuannya. Namun gelar untuk dokter di sana dicantumkan dari negara mana, memperoleh spesifikasi keilmuan itu. Misalnya saya lihat UK, United Kingdom, atau GAZ, itu semua disebutin di sana itu. Dan mohon maaf nih, ternyata tidak pernah saya temui di sana ada dokter yang menyatakan lulus dari Indonesia. Mohon maaf nih, bukan maksudnya Bapak. Jadi ada mungkin langka atau tidak digunakan saja oleh mereka. Mereka juga mencari ilmu di Indonesia juga kok. Gitu. Nah, yang keempat, tindakan awal kepada pasien relatif sama dengan di rumah sakit Indonesia, yaitu pemeriksaan kondisi fisik. Jadi pasien datang, ditensi dulu, itu sama sebenarnya. Nah, setelah berjumpa atau diperiksa oleh dokter, maka pasien selalu diminta pemeriksaan lanjutan. Namun ada yang membuat saya aneh nih, yaitu pada saat menyampaikan keluhan awal disertai tindakan medis apa saja yang telah dilakukan selama di Indonesia, mereka tuh sepertinya ngerijek gitu, bukannya benci ya, artinya seperti trauma jika pasien menunjukkan obat dari Indonesia, begitu tuh gak suka dia. Dan hampir semua dokter di sana tindakannya seperti refleks dengan membuang obat dari Indonesia dan berkata dan itu beberapa kawan saya juga mengalami begitu. Oh iya, mereka nggak suka ngeliat obat Indonesia gitu. Why not? Saya nggak, I don't care lah. I don't to talk about it. Saya nggak ingin bicarakan ini. Nah, selama belum ada diagnosa yang jelas, tidak ada tindakan medis apapun. Bahkan jika pasien mengeluhkan nyeri, panas tinggi, demam, itu hanya diberikan satu tablet paracetamol aja. Pasien tidak diapa-apakan. Bagi yang tidak merasa tahan itu yang tidak parah lah seperti itu. Di sini mohon maaf bedanya di Indonesia karena keterbatasan alat atau karena tidak ingin pasiennya biaya jadi mahal, itu mungkin reasonable ya, karena suruh periksa darah tambah duit ngomel lagi orang Indonesia kan. Nah, hanya melihat pupil mata, melihat mulut dan tenggorokan, menekan dan mengetuk dada perut bersama dengan tarik dan buang nafas, angkat kaki. Ya, selanjutnya dokter itu membuat resep obat yang terkadang berkata itu jika tidak ada perubahan kembali 3 hari kemudian ya. Nah itu rasa begitu. Mohon maaf. Jadi begitu pengalaman yang saya alami. Berkali-kali loh saya ke sana, ke Malaysia, dan cerita kawan-kawan juga nanti boleh ditanyakan lah. Jenis obat itu nggak pernah banyak. Jarang sekali memberikan antibiotik. Kalau di Pontianak nih, mohon maaf, demam saja kadang-kadang ada antibiotiknya. Saya perlu antibiotik nih, gitu. Di sini bedanya di Indonesia dan kebanyakan dokter di Indonesia, pemberian obat itu sangat mudah dan jenisnya banyak. Jika sakit paling sedikit itu 4 jenis. Nah, itu lengkap dengan fungsinya tuh. Nah ini obat untuk pusing Pak, ini kalau mual Pak, ini untuk lambung Pak. Kalau 4, 5, aduh. Ya benar sih.
ya ada pendekatan medis dan alasan medis yang saya sih nggak tahu benar. Dan yang lebih heran, dokter katakan di Pontianak itu bisa menyediakan obat sendiri yang terkadang obat racikan yang sudah ready, tidak perlu nunggu lama meracik. Kalau racik itu kan lama seharusnya. Tetapi herannya, syukurnya penyakit itu cepat sembuh. Dan dokter seperti ini pasiennya banyak nih. Nah, banyak ini apakah orang lain yang datang baru, pasien datang baru, atau pasien lama datang lagi dan keluhan berbeda. Nah itu permasalahannya kan, nggak tahu gitu. Nah, kalau bagi saya, ini mohon maaf nih, obat di luar negeri yang diberikan itu cenderung memberikan reaksinya nyata gitu. Jadi kalau paracetamol nggak demam, nggak apa gitu bagus. Nah, ini saya bahas lagi tentang analisis yang umum yang general ya. Saya coba mengembangkan fakta nih. Nah, seperti ini. Jumlah penduduk di Pontianak itu diperkirakan 682.000 jiwa. Jumlah penduduk di Sarawak, Kuching itu 2,9 juta. 5 kali lipat lebih banyak. Itu berdasarkan data AI ya, kalau salah lah ya. Jumlah rumah sakit besar di Pontianak itu kurang lebih yang saya rasakan 10 lah. Jumlah rumah sakit besar di Pontianak, di Kuching, Sarawak itu setahu saya hanya 5. Yang kecil-kecil sih banyak, yang besar itu 5 aja. Yang sering-sering orang Indonesia, orang Pontianak ke sana. Jumlah pasien di rumah sakit Pontianak itu, terutama yang pemerintah itu padat sekali. Ngantri dan terkadang penuh. Pasien itu ada di lorong-lorong, walaupun rumah sakit itu besar. Seperti Sidoarjo itu besar rumah sakit itu. Penuh. Sampai tidak ada tempat rawat. Namun jumlah pasien di rumah sakit Sarawak itu sepi. Lebih banyak pasien dari Pontianak Indonesia. Terutama para pejabat dan pengusaha. Ngapa ya? Saya belum tahu juga tuh. Nah, di pusat keramaian kota ini pernah nih terpampang itu di Simpang Garuda ya. Memang di tempat ramai memang strategis. Pernah terpampang besar sekali iklan salah satu rumah sakit kucing di Sarawak. Gitu. Nah, ini seluruh rumah sakit kucing Sarawak itu memiliki kantor sebagai office representatif yang ada di Pontianak. Nah, mereka menawarkan pelayanan tambahan bagi pasien yang berasal dari Indonesia. Artinya kalau naik bis nanti dijemput di Cibedung, pulang diantar, nanti hasil diagnosa diantarkan kita ke Indonesia kalau mau cepat, kalau keduluan pulang obatnya nanti bisa lewat mereka, begitu dah, gitu. Atau dihubungi dokter di sana, di siapa aja, jadi kita tinggal datang gitu. Fasilitas itu diberikan sama kantor-kantor cabang rumah sakit kucing yang ada di Pontianak. Ada loh semuanya itu. Nah gitu. Bedanya di Indonesia, baik di dokter praktek atau rumah sakit, terkadang ini lebih banyak marketing obatnya daripada visit pasien maksudnya. Saya tuh pernah rumah sakit, rame juga dokter ini. Setelah saya selesai duduk sebentar, mereka masuk rame-rame. Rupanya itu marketing. Nah itu. Nah artinya kunjungan marketing itu obat itu kan menawarkan obat itu urusan dokter sama yang marketing lah. Saya kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa membahas atau prejudice itu nggak pernah lah gitu. Nah dari data tersebut tadi itu coba saya analisis. 1. Dengan rasio penduduk yang lebih banyak dan jumlah pelayanan medis yang lebih sedikit di Sarawak, namun rumah sakit sana sepi pasien, diartikan penduduk yang sakit itu sedikit. Oleh karenanya mencari tambahan pasien di Pontianak Indonesia sedikit. Dua penyebab. 1 memang orang sana sehat-sehat, yang kedua orang sakit nggak ngulang karena penyakit yang lain gitu maksudnya. Nah itu. Yang kedua, tindakan medisnya tepat. Jadi orang yang sakit itu cepat pulih. Nah termasuk orang-orang Indonesia nih, udah sana dah pasti pulih itu sehat gitu. Kemungkinan besar peluang probability di sana itu pasti sembuh gitu. Nah, mungkin sebabnya karena
obatnya yang paten, atau peralatannya canggih, atau tenaga medisnya yang ahli. Nah, karena mereka menimba ilmu itu kan dari banyak negara gitu, diperboleh diizinkan dengan gampang. Nah, kalau baca paten itu artinya kualitasnya baik lah gitu. Yang saya dengar sih beberapa obat di mereka itu yang produksinya kerajaan, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, ini hal lainnya yang saya ketahui, ini extend ya, jadi tambahan saja. Ini tambahan aja nih. Ini untuk pembanding saja ya. Di Indonesia itu biaya masuk kuliah dan biaya kuliah yang paling mahal itu adalah fakultas kedokteran. Rata yang bisa kuliah fakultas kedokteran itu hanya anak orang kaya saja. Iya loh, tanya aja. Itu paling mahal tuh. Yang kedua, jika ada program scholarship atau beasiswa kuliah kedokteran di luar negeri, walau 100% gratis bahkan dibayar sekalipun, maka yang paling tidak diminati itu adalah kuliah fakultas kedokteran di luar negeri. Nah, benar nggak sih gitu kan? Nah, jika ada mahasiswa lulusan kedokteran luar negeri, walaulah lulus itu dengan predikat cum laude dan di universitas yang terbaik sedunia, namun keilmuan itu tidak dianggap nanti di Indonesia. Nah, jadi orang-orang yang kuliah ke luar negeri tidak dengan gampang, walaupun dia pintar di kuliah itu, mau praktek mau apa, stop dulu. Ada aturan dan tata caranya. Dan kadang-kadang tata cara itu nggak mampu dilalui gitu maksudnya. Ya. Mereka satu saja yang harus dilakukan yaitu penyesuaian. Ya, Indonesia nggak marah kalau kalian luar negeri mau mengabdi, oke, tapi ada aturan yaitu penyesuaian. Mereka diuji kembali kali ya. Dan itu sangat rumit. Bahkan yang saya dengar itu sangat sedikit yang mampu melewatinya. Orang yang dokter luar negeri pulang ke Indonesia melakukan penyesuaian itu sedikit yang bisa bisa diterima pada akhirnya. Nggak tahu pada mereka akhirnya jadi apa sih, nggak tahu. Jadi petani kali. Jadi ternyata ilmu lulusan kedokteran luar negeri itu disyaratkan berbeda dengan standar keilmuan dokter di Indonesia. Padahal urusannya anatomi tubuh juga. Nah, juga hampir sebagian besar kan alat-alat medis itu diimpor dari luar negeri. Ya, mudah-mudahan saja di Indonesia bisa produksi stetoskop gitu kan, mudah-mudahan aja bisa. Nah, atas semua data dan fakta, kemudian dengan ketidaksempurnaan wawasan saya serta keilmuan saya dalam menganalisa, saya coba membuat suatu result. Tentunya saya yang bukan ahli di bidang kedokteran, di bidang medis, bukan ahli, mohon izin untuk memberikan saran nih. Saran pertama, permasalahan personal tenaga medis. Nah, izinkan paling tidak dipermudah para dokter orang Indonesia yang belajar dan menggali ilmu kedokteran ke luar negeri, dan itu kalau bisa gelar kesarjanaan dari negara mana itu dicantumkan. Dia mempertunjukkan, dia kan mahal-mahal, sulit. Misalnya dokter Adi Suyatno apa MBBS atau mungkin apa itu buka kurung misalnya Yuki gitu kan. Nah, artinya dipermudah lah dokter-dokter Indonesia itu mengambil spesialis atau melanjutkan pendidikan di luar negeri, sehingga dia ada komparasi ilmu di sana. Dan sepulangnya diberi titel lah. Mohon maaf, kalau di Indonesia kan Adi Suyatno SPOG, SPPD semuanya gitu aja terus gitu. Ya salah sih. Gitu. Yang kedua, perlakukan dan berikan kesempatan yang sama terhadap dokter yang menempuh pendidikan di luar negeri dalam mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Jangan dipersulit, jangan dialihkan. Oh, kita sudah kok, tidak mau mempersulit, tapi buktinya kan lihat sendiri, sulit gitu. Atau mereka nggak mau, malas kali, udahlah, begitu-gitu, akhirnya nggak mau mundur gitu, mungkin gitu ya.
Paling tidak kan ada wawasan, membuka wawasan, menambah wawasan akan ilmu kedokteran, dapat tukar pikiran. Tidak terpaku semua harus lulusan Indonesia gitu. Itu menurut hemat saya. Nah, ketakutan para mahasiswa untuk belajar kedokteran di luar negeri adalah kelak tidak diakui. Itu permasalahannya. Tidak diakui di Indonesia. Nah, walaupun harus melalui proses yang sangat sulit, segera dirubahlah aturannya. Bukan juga harus diabaikan tahapan penyesuaian, tapi proses adaptasi dilakukan dengan hal yang wajar gitu maksud saya. Saya pikir membawa manfaat lah ada dokter luar negeri, jadi jangan ego, jangan terus terprotek gitu kan. Saya paham sekali lah bahwa banyak dokter di Indonesia itu sangat pintar, lebih pintar dari dokter luar negeri. Saya juga bisa memperkirakan jika ada dokter lulusan luar negeri, walau tak pintar, pasti nanti banyak pasiennya. Dan saya pikir itu merupakan kompetitor ya. Gitu. Yang kedua itu masalah peralatan medis. Peralatan itu sangat penting untuk mendiagnosis penyakit serta untuk membantu proses penyembuhan. Tanpa peralatan maka diagnosis pasien menjadi tidak akurat atau kurang akurat. Karena hampir sebagian besar, bahkan seluruhnya mungkin, peralatan diagnosis itu diimpor dari luar negeri, diimpor. Gitu. Nah, karenanya dokter itu diberi kesempatan training, diberi kesempatan belajarlah ke produsen yang membuat peralatan tersebut. Saya ini sangat sedih jika pengadaan alat atau instrumen diagnosis yang melakukan training itu hanya selevel marketing alat saja. Sedih lah kalau seperti itu kejadiannya kan. Harusnya orang Indonesia itu pergilah sana belajar, mendalami. Nanti 1-2 orang itu menebarkan ilmunya gitu. Sebagai contoh saja ini ya, komparasi. Program Microsoft Excel lah saya pikir gitu. Sebagian besar itu hanya dipergunakan untuk membuat tabel dan fungsi penjumlahan. Padahal fungsinya itu sangat banyak dan jarang yang diketahui oleh pengguna. Jadi kemampuan negara untuk memberi peralatan itu pasti sangat mampu. Kalau untuk bicara alat misalnya scan, misalnya apa kalau gitu kan, MRI itu semua pasti mampu. Itu masalah duit, anggaran mampu, negara mampu. Hanya masalah penggunaan yang seharusnya maksimal itulah yang diharapkan. Percuma kita membeli alat, hanya tahu mungkin hanya untuk sebatas 1-2 fungsi saja. Syukur-syukur tidak salah membaca diagnosis. Nah itu kan penting. Kemana kita dapatkan tahu? Tentunya ke produsen alat itu. Nah, rumah sakit pemerintah seharusnya di setiap kabupaten memiliki peralatan kedokteran yang paling mutakhir, sama dengan yang ada di negara lain. Dan itu enggak, saya pikir mampu lah. Dan dipastikan anggaran daerah itu bupati pasti mendukung demi kesehatan. Walaupun harus mengorbankan sedikit anggaran belanja lainnya, namun tenaga medis juga wajib paham menggunakan peralatan tersebut. Sekali lagi, alatnya bagus, orangnya mengerti itu sempurna, bukan mengerti cuma beberapa bagian saja. Nah, jangan nanti setelah ini, oh ngerti kok, kami udah ngerti, paham. Saya tuh pernah, hanya kan susah dibuktikan. Waktu saya sakit, rumah sakit besar, jadi saya alat itu ditunjukkan, terus dia siapa, kok nggak pakai baju dokter gitu, dia marketingnya. Nah dasar saya berpikir, ya ampun marketing yang ngajarin alat itu kan, gitu, tapi nggak tahu lah gitu. Nah, ketiga ketersediaan obat dan kualitas obat. Memohon pertama, obat generik itu harusnya dihilangkan saja. Karena itu mungkin merupakan alasan produsen obat menurunkan kualitas bahan aktif agar dapat menekan harga. Sesungguhnya tidak ada pasien yang mau minum obat yang tidak berkualitas. Nah, ini sangat penting menjaga kesehatan masyarakat. Untuk sehat tidak ada penggunaan obat dengan alternatif lain. Artinya obat ini murah, ini mahal, pakai yang murah.
karena generik, karena orang miskin. Tidaklah. Yang kedua, memohon tidak diizinkan penjualan merek obat dengan menggunakan teknik marketing door to door. Nah, karena akan timbul persaingan pabrikan yang mengakibatkan dokter tuh memilih produk obat tertentu tidak berdasarkan efektivitas, tapi karena terpengaruh dengan bonus dan fasilitas tambahan dari si pabrik obat itu. Nah, produk obat dengan bahan aktif A misalnya hanya memberi pulpen dan buku agenda. Yang satu kompetitornya memberikan jalan-jalan ke luar negeri, tour traveling. Satunya umroh atau mungkin apa ya. Ya secara manusiawi ya umroh lah yang atau mungkin yang lebih mahal atau tur keliling Eropa gitu kan. Nah gitu. Kan berpengaruh jadinya gitu. Nah, memohon juga yang ketiga, seluruh obat kimia tidak diizinkan diperjualbelikan secara bebas di apotek atau toko obat. Walau obat sakit kepala sekalipun, kecuali tergolong obat herbal. Ini menyangkut efek samping dari asupan bahan kimia yang dirasakan tubuh manusia jangka panjang. Karena dengan penjualan bebas akan berdampak persaingan yang pada akhirnya menciptakan obat lebih murah dengan mengorbankan kualitas itu sendiri. Gitu. Ya. Yang keempat, pemerintah ini diharapkan dan harus mampu mengatur dan memastikan bahwa setiap jenis obat dengan fungsi dan komposisi kimia yang sama tidak lebih dari 2 produsen. Kalau perlu produsennya tunggal, kalau perlu negara yang buat, dan di bawah pengawasan ketat pemerintah. Hal ini untuk memastikan tidak ada persaingan yang mengakibatkan perbedaan kualitas. Nah, artinya kalau contoh saja dari paracetamol. Nah, supaya lebih murah, kualitasnya diturunkan. Diperdagangkan, diperjualbelikan, tak tahu isinya apa. Orang tidak sembuh-sembuh, syukur-syukur tidak berdampak kepada sakit lainnya. Nah itu, gimana kok obat jantung, obat apa yang lebih parah lagi kan? Nah gitu. Yang kelima, memohon juga nih, minta pertimbangan. Apotek atau dokter tidak diizinkan memberikan obat racikan. Karena dalam kasus tertentu dimungkinkan menggunakan obat penghilang rasa nyeri yang peredarannya dibatasi. Demi untuk menunjukkan pasien tidak merasa sakit. Racikan itu kan ada beberapa fungsi obat, bahan aktif, dicampurkan satu untuk mempermudah pasien tidak makan banyak-banyak obat gitu. Nah, ini masalah jaminan kesehatan. Semua rumah sakit pemerintah harusnya wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan penuh, full, gratis, tanpa syarat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan harus berlaku sama terhadap tindakan medis apapun serta penggunaan obat-obatan. Yang membedakannya mungkin hanya ruang rawat inap aja. Jangan ini karena sakit jantung, obatnya tidak tersedia, tidak tanggung pemerintah, harus beli sendiri. Gitu. Karena ini BPJS atau asuransi, dibiarkan pasien. Nah, tapi kalau umum, pakai langsung bayar, diperlakukan khusus. Mudah-mudahan tidak demikian lah. Sehingga tidak ada perbedaan ini kelas atau grade terhadap jaminan kesehatan. Sehingga tidak juga menyebabkan perlakuan tindakan medis pun jadi berbeda. Nah, dikecualikan rumah sakit swasta. Itu dapat memilih apakah menerima pasien dengan jaminan kesehatan atau tidak. Kalau pemerintah, rumah sakit pemerintah itu wajib sedikit. Nah, kelima ini regulasi dokter dan dokter praktek. Dokter praktek lebih baik tidak diizinkan membuka tempat praktek tanpa dilengkapi dan didukung dengan peralatan diagnostik yang standar. Minimal ada laboratorium, ada ronsen atau ada USG. Gitu. Jika tidak memiliki sarana yang dimaksud, maka harus menginduk ke rumah sakit, dikecualikan pada desa terpencil. Artinya dokter itu ada rumah sakit, ada apoteknya, ngegrup aja situ. Jangan dia buat sendiri-sendiri, yang hanya menyediakan diri dia, apotek kecil, cukup bagi dia untuk buka praktek. Nah,
Jangan sampai ada juga dokter itu berpraktek di rumah sakit, tapi sesungguhnya dokter tersebut sistemnya ngontrak gitu untuk ruang, peralatan medis, dan lain-lain. Dibayar seperti orang ngontrak rumah. Sehingga dengan terpaksa dokter tersebut lebih memutuskan tindakan operasi atau tindakan lain-lainnya untuk hal-hal yang seharusnya tidak demikian, demi mencari uang atau target pembayaran ke rumah sakit. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi lah ya. Gitu. Nah, yang keempat, dokter di Indonesia ini diyakini tidak ada yang tidak pintar, artinya semuanya pintar. Nah, orang-orang pintar dan sangat pintar itu ada dua golongan. Satu sangat pintar maksudnya, yang kedua pintar. Yang dimaksud dokter Indonesia itu hanya dua golongan. Satu dokter yang sangat pintar, yang kedua dokter pintar. Tapi mungkinkah perlu kiranya dievaluasi terhadap kinerja mereka? Seperti apa? Nah, siapa dokter yang pasca operasi dan akhirnya pasien meninggal dunia 1, 2, 3 atau 6 bulan kemudian? Kan bisa didata tuh. Dokter A ternyata ada 10 orang nih. Rata-rata dari 10 orang yang dioperasinya 2 bulan, 3 bulan meninggal semua. Nah, harus gimana? Nah, yang juga perlu dievaluasi juga. Siapa dokter-dokter yang menangani pasien, tapi pasiennya nggak bakal sembuh-sembuh. Berulang aja. Nah, terkecuali ada penyakit yang memang bawaan, misalnya jantung koroner atau beberapa kali atau diabetes begitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini bukan berarti mengganggu aturan yang ada di kedokteran di Indonesia ini. Saya mohon maaf, bukan berarti saya pintar-pintar juga menyampaikan saran, tapi banyak hal mudah-mudahan ada kebaikan untuk pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan dokter di Indonesia tidak pada ego, harus memang grup-grupnya orang Indonesia saja yang bisa menangani pasien. Saya pikir tidak demikian. Saya yakin dokter-dokter di Indonesia juga orang yang baik-baik dan mengerti tentang hal ini. Saya pikir demikian, mohon maaf, terima kasih.